Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada acara webinar pada pagi hari ini, perlunya literasi dalam keluarga dan dunia pendidikan. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini, sebelum kita lanjutkan, kita sapa pada acara webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Ferry Farhati Anis Baswedan, SPSI, MS, Bunda PAUD Provinsi DKI Jakarta, istri dari Gubernur DKI Jakarta, dan anggota Majelis Hikmah pada PP Wanita Islam. Selanjutnya juga terima kasih dan selamat datang juga kepada Ibu Pembina kita yang telah memaparkan motivasi kita, yaitu Ibu Marfu'ah Mustafa MPD, Ketua Umum PP Wanita Islam. Yang juga yang sangat kita hormati dan kita sayangi, Ibu Dr. Anda Haji Isrowiyah M. Arif MPD, Ketua Umum YPBWI Pusat, serta pengurus pusat dan wilayah provinsi YPBWI yang saya hormati, juga yang saya sangat banggakan, yang dari pagi sudah menunggu acara ini dengan hikmat, yaitu bunda-bunda, ibu-ibu guru, seluruh ibu guru seluruh Indonesia. Dan tak lupa juga, saya dari tadi ada bapaknya ternyata Pak Agung. Mohon maaf Pak Agung, saya menyapanya ibu-ibu saja dari tadi Pak Agung. Ya. 5 Pak Guru kok. Oh ya, jadi Pak. Ponorogo 2, Solo 1, ya. Bali 1, NTB 1, 5. Ya, baru saya teringat. Mohon maaf Pak. Kemudian selamat datang kepada Bapak Ibu Guru PAUD, SMP, dan SD YPBWI seluruh Indonesia, serta terima kasih tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bunda-bunda hadirin yang saya hormati dan bapak-bapak guru yang saya hormati, pandemi COVID telah mengubah banyak hal, di antaranya proses belajar mengajar dilakukan dengan daring. Bagaimana seorang guru dapat menyajikan pembelajaran daring yang berkualitas? Kemampuan digital apa yang harus dimiliki? Dan kompetensi literasi digital yang mana yang dapat memandu seorang guru dalam membuat persiapan pembelajaran yang berkualitas? Banyak informasi digital yang tidak profesional. Bagaimana kemampuan guru menggunakan teknologi digital? Nah, hari ini kita akan terjawab, yaitu karena akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama dengan tema pembelajaran literasi berbasis IT. Selanjutnya, kita tahu di Indonesia bahwa orang yang rajin membaca itu sangatlah rendah. Perilaku literasi juga masih rendah. Bagaimana seorang guru dapat menumbuhkan kebiasaan membaca, menulis, menghitung, dan juga dapat memecahkan masalah-masalah pada tingkat yang tertentu. Nah,
upaya apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan perilaku literasi. Ini semua akan terjawab juga dengan narasumber kita yang kedua yang akan disampaikan materi pembelajaran literasi numerasi pada usia dini. Baiklah, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Di sini telah hadir narasumber kita. Selamat datang kepada Ibu Hanif. Ibu Marti sudah hadir. Terima kasih. Tadi dari pagi sudah lihat. Terima kasih. Sudah Bu Hanif, Bu Marti. Hadir, Bu. Sudah hadir. Hadir. Ya. Ya, terima kasih. Baik, untuk kesempatan yang pertama saya berikan kepada Ibu Hanif Pujiati. Biodatanya beliau adalah sebagai Sekum PP Wanita Islam dan juga dosen dan dekan dari UNJ dan jabatan-jabatan lain, baik itu jabatan informal maupun formal, juga banyak disandang oleh beliau, juga pengalaman-pengalaman beliau sebagai narasumber yang tentunya nanti akan menjadi penguat dari materi yang akan disampaikan atau paparan yang akan disampaikan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Hanif untuk menyampaikan materinya dan dengan waktu 15 menit. Dipersilakan Bu Hanif. Terima kasih Ibu Hindu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Hajah Ferry Farhati Anies Baswedan, mungkin sudah beliau ada keperluan lain, sudah meninggalkan kita. Kemudian Ibu Hajah Marfuah Mustafa, Ketua Umum PP Wanita Islam. Ibu Hajah Israwiyah, Ketua Umum Lembaga Otonom YPPWI. Kemudian yang saya hormati juga ibu-ibu pengurus pusat YPPWI dan ibu-ibu pengurus wilayah se-Indonesia. Dan sekaligus yang saya banggakan adalah ibu dan bapak guru hadirin yang ada dalam forum webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan rahimnya pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu secara virtual dalam forum webinar kali ini. Sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah mengajari kita pertama kali tentang konsep literasi kepada manusia sejak awal beliau mendapatkan wahyu dengan turunnya surat Al-Alaq, bacalah. Dari wahyu itulah kita mengembangkan, menginspirasi pemikiran kita tentang konsep-konsep literasi dari ayat pertama yang turun, yaitu Iqra, bacalah. Saya sangat bersyukur pada pagi hari ini mendapat kesempatan untuk belajar sekaligus berbagi informasi di forum ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua YPPWI, Ibu Hajah Israwiyah, tentang lembaga atau tentang yayasan ini, bagaimana peran esensi kita di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang saya hormat, yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Marfuah sebagai Ketua Umum yang menginspirasi kita untuk memperkuat pemahaman kita dalam pengembangan pendidikan di lembaga kita. Kemudian hal-hal penting yang juga disampaikan oleh Ibu Ferry Farhati tentang bagaimana literasi digital, literasi itu berawal dari keluarga, berawal dari rumah untuk membiasakan diri menjadikan, mempersiapkan anak-anak kita, keluarga kita, kemudian masyarakat di sekitar kita, khususnya di dalam lembaga yang kita bina terkait dengan pengembangan kemampuan kompetensi digital untuk siswa-siswi kita dan para guru. Mohon izin saya akan menyampaikan melalui slide. Bisa saya share screen ya Ibu?
Silakan Bu Hanif. Ya. Silakan Bu. Sudah bisa terlihat belum layar saya? Nah, sudah Bu, tapi masih belum itu slide-nya kelihatan. Belum per satu-satu. Belum full. Belum full Bu. Baik. Ya, sudah ya Bu ya. Ya, siap. Ya. Jelas. Materi yang disampaikan oleh panitia kepada saya pagi hari ini adalah pembelajaran literasi berbasis IT. Ketika tema ini sama-sama kita sadari bersama di era pandemi ini adalah mempercepat mau tidak mau, suka tidak suka kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai anggota masyarakat juga, mau tidak mau adalah gagap tidak gagap menelan, mempelajari, menerapkan tentang IT. Nah, ini awal pandemi memacu kita semua untuk berpikir, berlatih, dan menggunakan IT sebagai bagian dari kehidupan kita. Tidak lepas dalam pembelajaran juga. Nah, topik ini sangat menarik bagi kita dan menjadi perbincangan, kemudian menjadi bahan kajian, penelitian, dan sebagainya, di mana bagaimana kita menyiapkan, membekali diri untuk literate terhadap IT. Saya akan membagi sajian saya atau materi saya menjadi 3 hal. Yang pertama adalah literasi sendiri. Saya akan mengupas literasi sendiri itu apa. Kemudian yang kedua adalah literasi digital, dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi pembelajaran literasi dalam dunia digital dan dunia berbasis IT. Secara umum kita mengetahui makna literasi mungkin dengan istilah kemampuan mengolah dan memahami informasi, melakukan proses membaca dan menulis. Secara sederhana, baca tulis adalah bagian dari konsep literasi. Tetapi bukan hanya baca tulis saja yang menjadi kajian dari literasi, lebih dari itu. Bahwa kemampuan mengolah, memahami informasi itu adalah pemahaman literasi secara umum yang kita sering dengar, kita sering ketahui. Nah, sama ketika Nabi Muhammad diberi wahyu yang pertama dengan Iqra, bacalah dalam arti tekstual dan kontekstual, membaca ayat-ayat kauniyah maupun baca ayat kauliyah yang kita belajar, guru-guru kita mengajarkan kita untuk membaca yang tekstual atau membaca di sekitar kita, membaca dalam arti mempelajari ayat-ayat Allah dan mempelajari alam semesta ciptaan Allah. Ini adalah bagian dari konsep literasi yang dari kecil sebenarnya sudah kita pahami dari orang tua kita, guru-guru kita. Nah, pada abad ini, tahun 2000-an ke sini, beberapa penelitian tentang literasi banyak diselenggarakan sehingga UNESCO menyampaikan bahwa literasi tidak hanya sekedar berbicara membahas tentang baca tulis, tetapi literasi difahami kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung menggunakan bahan cetak dan tulis dengan berbagai konteksnya. Jadi indikasi kegiatan literasi tidak hanya kegiatan membaca dan menulis. Kegiatan membaca dan menulis adalah kegiatan literasi, itu benar, tapi tidak hanya itu. Terkait dengan itu, lebih luas dari itu adalah aspek identifikasi, aspek memahami, aspek menafsirkan, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari indikator atau karakteristik literasi yang menjadi bahan kajian kita bersama. Kemudian literasi juga disampaikan di dalam Education Development Center, mengatakan bahwa kemampuan seseorang dalam memaksimalkan potensi dan keterampilan yang ada dalam dirinya. Ini juga dianggap sebagai definisi atau penjelasan atau makna dari sebuah konsep literasi. Jadi secara konsep literasi itu memiliki berbagai definisi dan telah dikaji di berbagai negara. Beberapa pendekatan atau penjelasan tentang literasi tidak hanya mengenai baca tulis saja, tetapi di luar itu adalah tentang keterampilan
pemahaman, kemudian kemampuan, kompetensi, kemudian tentang menafsirkan, pengembangan diri, itu bagian dari literasi. Secara rincian atau klasifikasi, Kemendikbud mencoba untuk menjelaskan kepada kita bahwa literasi diklasifikasikan menjadi setidaknya ada 6. Literasi baca tulis yang sering kita kenal dengan belajar membaca dan menulis, ini secara umum pemahaman umum kita tentang literasi baca tulis yang nanti juga akan disampaikan pada pemateri yang kedua. Literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya. Dalam aspek literasi bahasa dan tulis, pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah dan memahami informasi, serta menganalisis, menanggapi berbagai teks tulis dengan berbagai tujuan untuk partisipasi di lingkungan sosial. Jadi tujuan membaca dan menulis secara luas. Yang kedua, literasi numerasi. Literasi numerasi mencakup aspek tentang interpretasi dan mengkomunikasikan berbagai angka, data dalam konteks kehidupan sehari-hari, serta mampu menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan bagan. Kemudian kemampuan literasi yang harus kita ketahui juga adalah literasi ilmiah, di mana kita harus mampu mengidentifikasi, memperoleh pengetahuan baru, fenomena ilmiah, pengembangan berdasarkan fakta-fakta yang ada, data-data empiris yang dikembangkan secara mendalam untuk mendapatkan pengetahuan secara teoritis. Nah, yang menjadi fokus di antara kajian kita tentang literasi adalah literasi digital, terkait dengan bagaimana pembelajaran literasi dan di basis ilmu pengetahuan teknologi. Jadi basis digital sebagai konteks kita membelajarkan literasi. Literasi digital difahamkan sebagai pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital. Kita underline, kita ini garis bawahi bahwa ada media digital, alat-alat komunikasi, jaringan, dan evaluasi menggunakan berbagai informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, patuh terhadap kaidah hukum dalam komunikasi dan interaksi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu literasi digital menjadi bagian penting kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai praktisi pendidikan dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian literasi finansial terkait dan kecakapan mengaplikasikan pemahaman tentang risiko, keterampilan, dan sebagainya. Literasi budaya, demikian budaya pemahaman kita terhadap sikap, pengetahuan, dan kecakapan budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Nah, Ibu sekalian, saya mencoba untuk menyampaikan apa itu literasi dan apa bagaimana penerapan literasi di dalam dunia digital. Apakah suara saya masih didengar? Mohon maaf, ada suara lain masuk. Bisa. Oh ya, baik. Saya lanjutkan, Ibu Bapak sekalian, bahwa ketika kita menangkap makna apa itu literasi dan berbagai jenis klasifikasi literasi, maka kita akan bisa memilah literasi dalam perspektif kita bersama yang kita didiskusikan saat ini adalah literasi yang menyangkup 6 hal, tidak hanya baca tulis saja, tetapi terkait dengan literasi dalam numerasi, literasi pengetahuan, finansial, literasi digital, dan literasi budaya. Keenam ini menjadi topik yang kita kaji pada pagi hari ini. Namun bagian saya akan fokus kepada bagaimana literasi itu sendiri dan literasi digital. Ibu Bapak sekalian, literasi digital adalah hal yang baru ketika usia kita adalah usia di atas 40 tahun. Untuk usia anak-anak kita, mereka adalah digital native. Mereka lahir di lingkungan konteks alam yang sudah menggunakan media digital. Nah, masa transisi kita sebagai pelaku atau pendidik
kemudian kita menghadapi anak didik kita yang sudah melek terhadap digital, ini menjadi hal yang perlu kita waspadai bersama. Artinya kita harus mengejar, memompa diri kita, menambah pengetahuan kita tentang digital, literasi digital. Literasi digital dijelaskan sebagai sebuah pemahaman, kemampuan untuk memahami, menggunakan informasi dalam berbagai bentuk sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Itu Paul Gilster menyampaikan begitu. Jadi pengetahuan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, jaringan, dan juga kemampuan menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi, memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, dan cermat, dan patuh hukum dalam membina kehidupan, komunikasi, interaksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa media digital identik dengan alat komunikasi dalam dunia internet. Oleh karena itu, ketika kita menggunakan berkomunikasi secara digital, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sinkronik atau unsinkronis, secara langsung seperti ini bisa didengarkan langsung atau dengan menggunakan rekaman di dalam konteks atau dengan menggunakan aplikasi, maka mau tidak mau itu adalah perangkat-perangkat media, aplikasi yang harus menjadi bagian dari kompetensi yang harus kita kuasai. Nah, tahap-tahap Ibu Bapak sekalian ketika kita mau memahami sebuah literasi digital tentunya tidak bisa langsung sekaligus paham. Tahap yang pertama adalah kita memahami dulu emerging technology. Artinya apa? Kompetensi digital yang meliputi keterampilan, konsep, pendekatan, dan perilaku dalam arti kita tahu dulu, mengenal dulu. Oh, ada yang namanya aplikasi pembelajaran psikologi, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan LMS lain yang berbayar, yang tidak berbayar. Itu adalah pengenal kita. Kita mengenal dulu untuk belajar dengan media teknologi, dengan beberapa aplikasi yang bisa kita akses. Ada Ruang Guru, ada media-media lain. Itu kita ketahui dulu jenisnya, macamnya. Kita kenali dulu. Tahap yang kedua ada applying teknologi. Artinya apa? Penggunaan digital. Setelah kita tahu, kita mencoba untuk menggunakan bagaimana cara mengoperasikannya kalau kita mau ngajar menggunakan Google Classroom misalnya. Bagaimana kalau misalnya lembaga kita, WI sudah memiliki LMS, bagaimana kita menggunakan LMS itu untuk pembelajaran di seluruh Indonesia. Alangkah bagusnya mungkin ini menjadi PR YPPWI Pusat, mungkin enggak gitu. Apakah mungkin? Sepertinya menurut saya sangat mungkin kalau WI memiliki LMS sendiri, menyediakan itu, kemudian itu bisa diakses oleh seluruh wanita Islam, perguruan Yayasan Bakti Wanita Islam di seluruh Indonesia. Jadi dengan LMS itu kita bisa data, kemudian awal-awalnya memang belajar bagaimana menggunakan aplikasi LMS-nya Wanita Islam atau YPPWI, kemudian bagaimana data-data kita input di sana. Justru ketika kita punya ruang, punya rumah, punya sistem secara digital akan memudahkan sekali. Dan tahap yang ketiga adalah transformasi digital, di mana membutuhkan kreativitas, inovasi di dunia digital. Jadi Ibu Bapak sekalian, saya membayangkan misalnya ini bukan hal yang sulit karena di berbagai lembaga sudah punya, sekolah-sekolah sudah banyak yang punya. YPWI memiliki LMS sendiri, kemudian seluruh pengurusnya kita latih untuk bagaimana menggunakan LMS itu, kita atur penggunaannya dan sebagainya. Maka di tahap transformasi itu saya yakin guru-guru di seluruh Indonesia memiliki kreativitas, kalau tidak guru bapak ibu gurunya, putra-putrinya untuk menyumbangkan berbagai kreativitas inovasi di dunia digital dalam pembelajaran di YPPWI. Ini ada 8 hal yang harus kita ketahui ketika kita mau mengembangkan literasi digital, yaitu secara kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita miliki kalau kita masuk dalam dunia digital. Saya akan berbicara tahap yang ketiga,
bagian dari materi saya adalah pembelajaran literasi berbasis IT. Yang pertama tadi sudah menunjukkan apa itu literasi, yang kedua apa itu literasi digital, dan yang ketiga yang menjadi hal yang perlu kita diskusikan bersama, bagaimana YPBWI menerapkan atau membelajarkan literasi berbasis IT. Tadi sempat saya singgung, mungkinkah kita memiliki LMS sehingga sekolah-sekolah kita itu menggunakan itu. Nah, inti dari secara teknis kalau kita mau mengimplementasikan pembelajaran literasi berbasis IT, ya berarti kita menggunakan aplikasi atau platform dalam proses pembelajaran berbasis IT. Yang kedua, kita harus bisa menggunakan media digital. Kita kenali media digital apa saja yang bisa kita pakai. Kita harus bisa mengembangkan materi digital, Bapak Ibu semua. Ketika kita sudah punya rumah LMS misalnya, kita harus isi rumah itu dengan perabot-perabotnya. Perabotnya itu kita sebut sebagai media digital. Media yang kita kembangkan tidak hanya media manual saja, tetapi media digital. Nah, itu sekarang sudah menjadi hal yang lumrah, yang mudah difahami oleh anak didik kita, oleh murid-murid kita. Mereka lebih mudah dengan mudahnya mereka menggunakan TikTok, mengembangkan materi-materi di Instagram, di Twitter. Itu kan pengembangan materi dan media digital untuk pembelajaran. Kemudian kita juga bisa menerapkan alat evaluasi digital di dalam platform-platform pembelajaran. Nah, misalnya ini Bapak Ibu sekalian, misalnya kita mendengarkan itu dukungan IT yang perlu kita miliki apa? Ini sudah ada mencari saran. Kalau kamu mau mencari saran, dukungan IT yang kita perlukan apa? Kalau kita tahu ini kan berarti kita baru tahap awal tadi, emerging tadi, memahami perangkat-perangkat teknologi yang ada di dalam internet untuk keperluan pembelajaran. Kalau mau baca, dukungan IT yang kita buka apa, yang kita klik apa? Ada browsing di internet, ada buku online, ada perpustakaan digital. Kalau kita mau memperhatikan saja kegiatan belajar, memperhatikan, maka dukungan IT yang kita perlukan apa? Misalnya movie, film, sequence presentasi, dan sebagainya. Kalau mau mengajarkan menyimak, menerima kritik, memodelkan, eksplorasi, itu dukungan IT yang perlu kita sampaikan ke siswa-siswi kita apa? Ini sudah ada, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, kalau salah satu contoh dari pembelajaran digital berbasis IT yang kita kenal adalah pembelajaran e-learning proses, ada guru, ada siswa, ada perangkat keras, komputer, laptop, handphone, misalnya ada perangkat lunak, LMS kita, materi, kemudian ada jaringan komputer, internet, ada listrik, ada internet pastinya. Nah, ini ada sederhana dari mapping lingkungan e-learning yang ada, dan ini sudah kita lakukan. Yang belum kita miliki adalah Bapak Ibu semua sudah ada guru, ada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, internet. Yang belum kita lakukan adalah mungkin di bagian ini perangkat lunaknya kita bisa membangun LMS sendiri. Kemudian untuk jaringan komputer dan internet pasti ini sudah disediakan dari beberapa provider-provider yang ada. Di sini kita materi pembelajaran, konten materi pembelajaran ini PR kita membuat materi digital, media digital, kemudian alat evaluasi digital, itu ada di sini, dan ini PR kita ada di sini. Kalau ini PR-nya YPBWI pusat untuk membuat rumahnya, LMS-nya, ini peran Bapak Ibu guru semua. Ketika sudah ada rumahnya, kita isi perabotnya. Perabotnya berupa materi digital atau media digital, evaluasi digital, kurikulum digital yang bisa kita akses. Kita memiliki perpustakaan digital. Tahap awalnya pasti berat Ibu Bapak semua, yaitu biasanya input data, ketelatenan, kejelian. Ini bisa ada proses untuk membangun konstruksi bangunan LMS atau sistem pembelajaran di YPBWI. Terima kasih, itu sebagai pengantar diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator Bu Windu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pas banget, Ibu, 15 menit. Pas betul 15 menit Ibu menyampaikan paparan. Terima kasih atas paparannya Bu Hanif yang begitu luar biasa, menarik. Tentu ini kedalamannya perlu waktu lagi, ini pasti banyak sekali yang akan bertanya. Ibu-ibu, bunda-bunda, bapak-bapak yang saya hormati, nanti kita akan setelah paparan yang kedua baru kita akan ada sesi tanya jawab. Baiklah, selanjutnya untuk sesi yang kedua Ibu Marti, NPD.
Beliau adalah kandidat doktor. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Bidang Kurikulum YPBWI Pusat yang mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian peserta. Kemudian beliau juga narsum dan berbagai, nah ini nanti kalau ada yang kurang mungkin kemarin saya nanti apa namanya biodata selanjutnya kepada ya selanjutnya mari kita dengarkan dari Ibu Marti. Tentunya sudah ditunggu-tunggu dan ini mungkin paparan lanjutan yang sudah beberapa kali beliau sampaikan di forum YPBWI. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Sumarti untuk memberikan paparannya. Saya memberi waktu 15 menit. Literasi numerisasi di PAUD. Silakan Bu. Terima kasih Bu Windu. Bapak Ibu semuanya, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ya Ibu Ferry Farhati Baswedan ya yang sudah hari ini bersama-sama kita, Ibu Marfu'ah Mustafa pembina dan Ibu Armilah sehat selalu Bu, dan juga Ibu Latifah sebagai pengawas, dan tentunya Ibu Isrowiyah ya, ketua kita semua sehat selalu, dan Bunda Guru semuanya serta Bapak Guru yang hadir hari ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan literasi dan numerasi. Ya, saat ini kita menyampaikan hal-hal yang bersifat konseptual, juga bagaimana implementasinya, ya, dan nanti kita akan dalami dalam proses tanya jawab. Nah, ini saya rasa sudah ini. Nah, ini yang saya akan menyampaikan tentang miskonsepsi literasi dan numerasi yang selama ini banyak dipahami oleh kita sendiri maupun oleh orang-orang. Yang pertama adalah anak masuk SD harus bisa membaca dan menghitung. Hampir semuanya sepakat iya. Nah, sehingga dampaknya apa? Anak-anak di TK semuanya harus membaca. Terserah gimana caranya. Harus bisa hitung. Terserah bagaimana caranya. Nah, terus yang kedua, mengajar membaca dimulai dari menghafal huruf. Ya, jadi seolah-olah sebagian besar orang tuh kalau anaknya sudah hafal huruf A sampai Z, itu setelah itu langsung bisa baca. Padahal faktanya tidak. Yang ketiga, mengajar berhitung dimulai dengan menulis angka. Nah, jadi jangan heran kalau di rumah-rumah, kadang-kadang di sekolah, itu di tembok-tembok itu dikasih huruf, dikasih angka, seolah-olah kalau temboknya udah dikasih huruf, dikasih angka, itu anaknya udah bisa. Nah, ternyata tidak bisa. Nah, yang keempat, bahwa SD kelas 1 dapat menulis di buku halus. Maksudnya buku tulis halus itu. Nah, sehingga yang kelima ini, tanda literasi dan numerasi berkembang adalah mampu menyelesaikan masalah dengan mengkomunikasikan hampir tidak tersentuh. Sehingga yang jelas kalau lulus TK itu bisa baca tulis, hitung, seolah-olah udah selesai urusannya. Nah, nanti kita akan melihat ya beberapa hari ini, mungkin kalau hari ini ada perwakilan dari SD Bakti ya, sudah ada namanya AKM, Assessment Kompetensi Minimal, yang di situ adalah literasi dan numerasi. Nah, bagaimana hasilnya ya di beberapa sekolah secara acak kami sudah melihat ya, ternyata gurunya saja tidak bisa mengerjakan. Gitu. Nah, kalau gurunya nggak bisa mengerjakan, apalagi muridnya. Nah, itu ya. Nah, ini literasi ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Hanif, tapi saya mau mengulang kembali bahwa literasi itu banyak sekali, tapi saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Gordon ini, bahwa kemampuan membaca, menulis, ya sesuai dengan konteks. Artinya konteks itu bisa konteks usia, juga konteks permasalahan. Jadi tidak bisa kita orang dikatakan literis hanya dengan bisa membaca. Karena apa? Ada beberapa kosakata dalam masalah yang berbeda itu juga maknanya berbeda. Misalnya kata asimilasi. Asimilasi di dunia
di dunia biologi dengan asimilasi di dunia IPS ya, itu berbeda. Asimilasi dunia IPS adalah proses kewarganegaraan yang laki-lakinya misalnya orang Indonesia, perempuannya orang asing. Terjadi pernikahan, di situ terjadi proses asimilasi. Nah, sedangkan di di biologi beda lagi, dari varian apa ke varian apa. Meskipun secara mendasar kata asimilasi itu sama. Maknanya maksudnya yaitu adalah gabungan dari beberapa unsur untuk menjadi varian yang baru. Nah, maka dalam hal ini ya saya sepakat kalau kita belajar agama Islam itu selalu semua dimulai dengan makna lugawinya. Ya. Jadi secara bahasa dan secara istilah dan dalam konteks ini. Ya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu di dalam kita belajar agama Islam itu sudah sangat clear tentang kerunutan berpikir dan literasinya sudah jalan. Ya. Jadi sebagaimana yang disebutkan ya di surat Al-Jum'ah itu, jadi saya selalu membawa literasi itu pada konsep surat Al-Jum'ah ayat yang kedua ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddus wal azizil hakim. Ya. Apa yang ada di langit dan ada yang di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang Maha Suci dan Maha Perkasa dan serta Maha Bijaksana. Nah, di ayat yang keduanya, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Yang artinya adalah dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Ya. Jadi di sini ya Bapak dan Ibu bahwa Rasulullah itu ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang buta huruf. Kenapa? Karena kalau dari orang yang tidak buta huruf, orang-orang akan mengatakan bahwa oh itu Al-Quran mah hasil tulisannya Muhammad. Dia pasti sudah membaca dari kitab-kitab yang dulu. Maka Allah menekan dengan yatslu alaika kitab itu ya, dan dia ummiyin. Jadi dia buta huruf, buta aksara. Nah, dan dari kalangan mereka sendiri, artinya kalangan manusia yang membacakan kepadanya ayat-ayat. Ayat-ayat artinya apa? Kewajiban membaca ya ayat-ayat itu tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Jadi tujuan membaca itu bukan hanya sekedar mendapatkan informasi yang bagaimana informasi itu akan memberikan kekecakapan hidup. Itu maksudnya. Ya. Ya, dan mereka mengajarkan kepada mereka kitab. Kitab dalam ini adalah Al-Qur'an. Itu adalah buku. Dan hikmah yaitu sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi, Bapak dan Ibu, makna literasi, saya terus terang sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia literasi, itu sebenarnya sangat terusik dengan katanya Indonesia itu selalu dikatakan literasinya rendah. Pada sisi yang mana? Karena kalau secara kesejarahan, ya, di Indonesia itu justru literasinya sangat tinggi. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Ferry, itu tentang Kartini, terus kemudian tentang kalau kita lihat Haji Agus Salim, terus kemudian para pejuang-pejuang kita, bahwa DNA kita sebagai seorang Muslim itu sangat literis. Bayangkan Haji Agus Salim pada saat itu, dia orang-orang yang sampai Jepang saja. Itu ya orang yang mengatakan orang yang paling wengkel itu adalah Haji Agus Salim. Tapi dia nggak berani kengengkelannya itu dianggap sebagai makar. Karena apa? Datanya kuat. Nah, yang menjadi persoalan kenapa sekolah-sekolah Islam saat ini menjadi rendah? Karena informasi yang digunakan tidak cukup untuk sampai kepada kecakapan hidup. Jadi membaca itu ada dua fase. Yang pertama namanya belajar membaca. Nah, belajar membaca itu diawali kalau menurut surat Al-Jum'ah ayat 2, yatslu alaikal kitab itu dimulai dari dibacakan. Artinya apa? Didengarkan.
Nah, sekarang persoalannya, berapa banyak orang tua, berapa banyak guru PAUD yang membacakan buku? Yang ada semuanya harus suruh A, B, C, D. Kalau sudah baca A, B, C, D, sudah. Itu. Nah, terus kemudian bahwa dari apa yang dibacakan itu harus sampai pada kecakapan hidup. Artinya apa? Anak-anak harus dipastikan mampu menerima informasi lisan. Karena itulah ada kecakapan menyimak dan kecakapan berbicara. Nah, melalui keterampilan menulis dan itu masuk yang kedua, yaitu membaca untuk belajar. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, jadi ada belajar membaca dan membaca untuk belajar. Nah, kalaulah UNESCO itu tadi ada literasi budaya atau literasi apapun, kalau dia nggak mudeng ya istilahnya ya, saya dapat mengatakan kata mudeng itu adalah setelah mengisi literasi di Ponorogo beberapa tahun yang lalu. Jadi ada satu guru di Ponorogo ya, Bu Istiqanah, mudah-mudahan masih ingat. Bun, literasi ini ku nopo sih? Aku bingung mencari kata-kata yang mudah bagi orang yang latar belakang Jawa. Saya langsung bilang, oh iya ya, bahasa itu terkait dengan konteks. Ibu ngerti nggak mudeng? Oh ngerti, lah itu dong mudeng, nah itu diteris. Oh ngerti, nah udah, nggak usah pakai bahasa yang lainnya. Nah ternyata keterampilan seseorang memahami literasi itu sejalan dengan perkembangan fungsi dan struktur otak. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa anak-anak PAUD kita sudah ngewes bacanya, udah ngewes ngitungnya, ya maaf kalau saya pakai bahasa Jawa nih jadinya. Tapi kenapa matematikanya rendah? Karena kita mengajarkannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Mari kita lihat ya. Nah ini perkembangannya. Ini kita skip aja. Nah di sini. Sebentar. Nih. Jadi 0 sampai 2 tahun itu mampu membedakan bunyi. Oh itu suara emak saya. Oh itu bukan. Itu 0 sampai 2 tahun. Lah anak-anak sekarang kecil-kecil di rumah sudah dikasih ini sama orang tuanya. Gimana mau membedakan bunyi? Itu. Nah, berbicaranya harus fasih di usia 0 sampai 2 tahun. Maksudnya fasih itu ya anaknya diajak ngobrol, nggak tiba-tiba nggak bisa ngomong. Terus persiapan motorik. Motoriknya apa? Motoriknya adalah dia berguling, terus kemudian mengangkat kepala dan lain-lainnya. Nah, level membacanya itu namanya emergent literacy. Itu sampai usia 4 tahun. Jadi sampai usia 4 tahun itu belum perlu ABCD. Yang diperlukan adalah kosakata yang banyak. Termasuk juga belum perlu angka. Tapi yang diperlukan adalah ada di sini ada 4 orang mau makan. Jadi perlu piring berapa? Diajak dalam bentuk ngobrol. Nah, nanti pasti akan tanya, Bun, kan anak-anak itu kan di sekolah di rumah, kagak di sekolah. Gimana caranya? Itulah kita nanti akan memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Seperti tadi sampaikan oleh Bu Ferry. Ayo sekarang, kamu mau bikin sambal. Cabenya berapa? Level berapa cabenya? Level 3. Level 3 itu berarti cabai rawitnya berapa, cabai merah keritingnya berapa. Nah, jadi dibawa ke dalam aktivitas karena ada konteks di sana. Nah, jadi sampai umur 6 tahun itu yang dikatakan literis, dia mampu menangkap isi bahasa lisan. Dan berbicaranya, dia mampu berbicara dengan pilihan kata yang tepat. Ya. Jadi bukan sedikit lagi, tapi sebentar lagi, kecuali orang Manado ya. Orang Manado antara sedikit sama sebentar sama, karena itu memang konteksnya. Tapi dalam bahasa Indonesia, sebentar itu adalah waktu, sedikit itu adalah kuantitas yang bisa dihitung, biasanya begitu. Terus kemudian idenya sudah ada. Maka ketika anak-anak sudah mulai bisa membuat jurnal, oret, terus kemudian dia sudah bisa menceritakan, dia sudah bisa menulis. Jadi jangan paksa anak harus memegang pensil secara langsung, sebelum memang motoriknya bisa. Nah, motoriknya di mana? Di sebelumnya ini koordinasi mata dan tangan, ini harus terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari. Gitu ya. Nah,
Level membacanya baru membaca fonetik. Makanya kita bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar. Contoh, belajar membaca yang dengan fonetik ini, kita ya, kalau saya memang pemegang brand JBI Fonik ya, itu hasil dari tesis saya yang membina Bu Hanif waktu itu ya, Bu Hanif. Ya, dan itu sudah menjadi model ya bagi pengembangan bahasa Indonesia. Nah, itu bisa dikembangkan. Jadi banyak teknik yang ada di sana, salah satunya set yang kami ini jadi sebut, eja, tulis. Misalnya, kamu hari ini makan apa? Makan tahu, disebut tahu. Nah, makan tahu, ya oke. Coba tahu, huruf apa saja atau bunyi apa aja? Oh ya, berarti huruf apa? Teh itu T ya Bu Guru? Ya betul. Diapakan mulutnya? Dibuka, berarti ada apanya? A, ta. Hu, he. Oh iya, he, ha, jadi tahu anaknya nulis. Tahu. Nah, setelah tahu, ya yang putih-putih namanya apa? Nasi. Itu belum pakai angka huruf-huruf, nggak perlu dibaca, nggak perlu diapalkan, tapi langsung diimplementasikan dalam komunikasi. Nah, kalau anaknya belum bisa nulis, Bu, ya diucapkan saja, nggak apa-apa. Ya, itu yang berkaitan dengan belajar membaca untuk tingkat PAUD. Nah, kalau untuk sampai kelas 3 SD, nah untuk SD ke atas, itu membaca untuk belajar. Sehingga apa? Di usia 12 tahun, anak itu harus tahu genre. Genre itu ini puisi, oh ini fiksi, oh ini non-fiksi. Dan harus mampu membaca dan menghubungkan dengan keperluannya. Misalnya membaca gambar. Di situ tertulis ya, ada gambar ya, di situ tertulis bahwa di Jakarta terjadi banjir. Ternyata ya, yang ada gambarnya itu adalah patung buaya dan ikan. Nah, kalau patung buaya dan ikan itu bukan Jakarta, itu Surabaya. Nah, sehingga hoax itu tidak terjadi karena memang kita mampu membedakan informasi dan mampu menghubungkan apa yang ada di kepala kita. Nah, itu yang kalau kelas 3 ke atas sudah mulai membaca untuk belajar. Itu nanti yang akan dimasukkan ke dalam AKM ya. Ini 0 sampai 12 tahun, jadi menyimak, berbicara, menulis, baru membaca. Jadi tulis dulu baru membaca. Ditulis dari apa yang dibicarakan. Ya, itu nanti untuk anak di kelas TK maupun di yang sudah bisa mulai untuk memperlancar bisa. Nah, sekarang numerasi bagaimana? Kurang 2 menit lagi, Bu. Tenang aja, Bu. Nah, kalau numerasi adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan dalam bentuk numerik. Jadi beda dengan angka-angka yang dihafal, tapi angka-angka yang digunakan. Nah, ini ada mulai operasi perhitungan dan sebelumnya dan ini. Nah, kalau numerasi dalam ibadah itu waktu sholat, infak, zakat, jamak, qasar, ini bisa digunakan untuk terimplementasikan dengan numerasi. Jadi bukan anak disuruh nulis 1 sampai 100, bukan itu numerasi. Tapi yang dimaksudkan adalah bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Bu Windu, tepat 15 menit ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marti, paparannya menarik, tapi mungkin memang waktu yang menentukan. Sebenarnya banyak lagi kedalaman-kedalaman yang mesti disampaikan. Luar biasa Bu Marti. Bunda-bunda, Bapak Ibu guru yang kami hormati, peserta webinar pada pagi hari ini, tibalah saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Untuk memberikan kesempatan kita bertanya, saya berikan sesi pertama 3 orang untuk bertanya, dan dengan raise hand ya Ibu-Ibu, pertanyaannya bisa juga di chat, tapi dari tadi saya menunggu dari chat, tidak ada yang bertanya di chat. Mungkin akan langsung saja. Silakan sebelum bertanya, Ibu-Ibu mohon menyebutkan identitas dulu, dari mana, TK mana, dan tentunya kita harapkan Ibu-Ibu ada banyak yang bertanya pada siang hari ini.
Silakan Bapak Ibu guru yang ingin bertanya langsung saja. Ada raise hand mungkin dari silakan, saya belum melihat. Bisa dibantu Winel, mungkin ada yang saya tidak lihat. Yang ingin bertanya silakan. Bu Pipin ada? Ya. Saya Bunda. Oh ya, ada yang tanya dulu. Nanti saja ya Bu Windu. Yang bertanya siapa ini? Raise hand. Siapa yang bertanya? Silakan aja langsung, Bu. Langsung ya. Saya Bunda. Ya, silakan, dari mana Bu? Sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan saya Supri Haryanti atau biasa dipanggil Bu Alif dari TK Islam Bakti Sawahan Nemplak Boyolali. Ingin bertanya kepada Bunda Sumarti. Ya, Bu, langsung saja. Ya, untuk yang tadi membaca fonetik tadi, saya tertarik sekali untuk yang sebut eja tulis. Kemudian pertanyaan saya, untuk yang membaca fonetik atau yang tadi disebut eja tulis itu sebaiknya itu diberikan ke anak yang kelompok A atau kelompok B. Mengingat untuk di usia TK itu kita hanya mengenalkan konsep. Begitu Ibu. Matur suwun. Assalamualaikum. Ya. Baik, nanti kita kumpulkan dulu. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan Ibu-ibu. Ya, silakan Ibu Dwi Purwani dari Solo. Ya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya bertanya kepada Ibu Hanif yang tadi menyebutkan tentang perangkat lunak. Saya sangat setuju sekali bagaimana istilahnya TK-TK Islam, RA TK Islam se-Indonesia itu memiliki perangkat itu sehingga nanti ketika istilahnya dalam mengakomodir baik administrasi, penilaian, perencanaan pembelajaran, ini semakin melangkah maju ke depan. Nah ini non sewu, bagaimana upaya dari Yayasan Pendidikan Bakti untuk istilahnya bagaimana mengupgrade guru-guru TK Bakti agar memiliki keterampilan di bidang IT. Kemudian mungkin non sewu memang kalau kita berbicara terkait dengan IT memang apa ya, itu ya non sewu butuh biaya juga, apalagi mungkin di daerah-daerah itu memang kita terkendala di bidang apa namanya itu tadi pulsa, internet dan sebagainya. Nah ini istilahnya monggo nanti baiknya seperti apa agar guru-guru bakti itu memiliki pengetahuan tentang IT, begitu. Itu saja yang bisa kami tanyakan kepada Ibu Hanif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Mungkin satu lagi, ada yang ingin bertanya? Silakan satu lagi. Ada yang ingin bertanya? Apa saya tidak lihat email, bisa dibantu? Ada yang nggak baca? Yang dirasa? Oh, Farhatin Nikmah. Oh, ya silakan Bu Ibu. Farhatin ini kayaknya Gresik ya? Gresik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, saya di sini mau menanyakan barangkali tadi saya terlewat. Bagaimana cara pengenalan literasi numerasi di usia 3-4 tahun? Apakah caranya seperti yang membaca fonetik tadi yang Sep sebut eja tulis itu atau ada cara yang lain? Jazakillah khairan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ibu-ibu semua artinya kedalamannya akan semakin banyak untuk kewawasan kita.
Langsung saja Bu Marti, tadi pertanyaannya tentang pilihan yang akan diajarkan lebih dahulu dan juga nanti lanjut aja mungkin kepada pertanyaan yang ketiga ya Bu Marti ya. Kemudian nanti baru Bu Hanif tentang pertanyaan yang kedua. Ya, dipersilakan Bu Marti. Terima kasih Bu Windu, terima kasih Ibu-ibu semua bahwa teknik sebut eja tulis itu boleh digunakan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama adalah perkembangan kosakatanya per anak itu di atas 600 kosakata. Gimana cara ngukurnya? Cara ngukurnya anak-anak dikasih satu benda, terus kemudian disuruh bercerita. Nah, dikasih menit. Dalam 1 menit itu dia berapa kosakata yang keluar. Kalau ternyata kosakatanya baru 2, itu tidak menyebutkan karena jadi gini. Dalam kalau kita menghitungkannya gini. Yang dimaksud kosakata yang dipahami itu adalah kosakata yang bukan yang hanya diucapkan, tapi memang dia bisa melakukan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah dalam 1 menit itu dia menyebutkan misalnya 2. Nah, kalau 2 berarti kalau asumsinya satu jam itu anak berbicara 15 anak itu berbicara rata-rata 20 menit. Berarti kan harusnya ada sekitar 1 menit. Kalau 20 menit itu berarti Kalau 20 menit itu dia berbicara ya, satu kata itu adalah setengah menit misalnya diucapkannya dan dipahami, maka setidak-tidaknya dalam waktu 1 menit itu dia ada sekitar 10 atau 15 kata yang dia sudah bisa ceritakan dari benda yang ada di sekitarnya. Ya, sekitar itulah. Nah, tapi untuk lebih memudahkannya adalah anak disuruh menyebutkan 5 anggota badannya dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Jawa. Itu untuk memberikan secara generik ya, untuk mengukur apakah anak-anak itu sudah memiliki kosakata atau belum dalam waktu 1 menit itu. Nah, yang kedua adalah pengetahuan tentang huruf, bukan hafal, tapi pengetahuan. Nah, dulu mungkin Bapak dan Ibu masih ingat permainan ABC 5 dasar. ABC 5 dasar, A, B, C, D, ya, D, ya, cari nama binatang yang dimulai dengan huruf D. Nah, itu 5 gitu. A, B, C, D, E. Ya, ayo. Nah, itu ABC 5 dasar. Nah, permainan-permainan itu menunjukkan anak-anak sudah phonemic awareness-nya udah jalan gitu. Jadi nggak langsung ini apa, itu nggak bisa. Ketika misalnya memang kosakatanya ya dalam waktu 1 menit tadi nggak sampai 6 kosakata yang dia sebutkan, teknik ini tidak bisa dilakukan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya di bawah usia 3 tahun, ya sesuai dengan tahapan perkembangan tadi, dia masih dialog Bunda. Jadi belum boleh dikasih huruf dengan nyata karena itu tidak bermakna. Karena apa? Nah nih karena ada dosen saya nih, teorinya harus dikeluarin nih. Ya, jadi yang dikuasai oleh anak-anak pertama kali itu justru fonem suprasegmental, yaitu dalam bentuk nada, jeda, dan tempo, bukan fonem segmental. Maka anak-anak kenapa ketika ada orang bicaranya kencang, dia nangis. Kenapa anak-anak dia langsung menempel ke orang ketika kita nadanya rendah. Karena memang nada rendah itu sangat nyaman untuk di telinga. Sehingga Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah semuanya, tolong sampai usia 4 tahun, anak-anak lebih banyak diajarkannya bercerita, nyanyi, syair, bukan ABCD. Sehingga ketika umur 5 tahun, dia kosakatanya sudah cukup, set bisa digunakan. Begitu ya. Jadi ini sudah Bunda Alit dan Bunda Farhatin Nikmah dan bunda-bunda semuanya, tolong dicatat bahwa teknik ini bisa digunakan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau Anda sebagai pengguna model CBI Phonik, bolehnya adalah saat level terampil 4 ya, karena kalau di kami ada level-levelnya, ada level prafonik, ada level fonik prafonik, fonik dasar,
fonik terampil, terampil 1, terampil 2, terampil 3, terampil 4. Setelah terampil 4 baru bisa menggunakan teknik set ini. Ya, kami sangat ingin banget mengajarkan ke seluruh teman-teman di YPB dan yang sudah terlaksana baru di Yayasan Pendidikan Bakti di DKI, karena memang di DKI yang memang betul-betul kita coach ya, karena model ini juga bisa digunakan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, Bu Widu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bunda Sumarti. Ya, tentu kalau nanti belum banyak yang masih belum puaskan bisa langsung tanya-tanya. Baik, selanjutnya Ibu Hanif dapat menjawab pertanyaan dari tentu ini apa namanya, kalau udah digital itu pasti sebenarnya banyak banget yang mesti ditanyakan. Silakan Bu Hanif. Terima kasih Ibu. Pertanyaan dari Ibu Dwi Purwani Solo ya Bu ya, tentang perangkat lunak. Nah, ini menjadi PR bersama kita, pengurus Pusat Wanita Islam, pengurus pusat YPBWI, dan juga Bapak Ibu sekalian yang terlibat di dalam pendidikan YPBWI. Di lembaga-lembaga tidak hanya di wanita Islam, tidak ada di YPBWI, bahwa kebutuhan untuk mengembangkan sistem digital itu sudah menjadi keniscayaan. Artinya apa? Kita hidup di dunia digital, sistem yang harus kita bangun juga sistem yang digital. Ketika keinginan bersama seperti ini muncul dari semua kalangan, insya Allah akan lebih mudah diimplementasikan. Kalau keinginan seperti ini, adanya sistem perangkat lunak itu muncul hanya 1, 2, 3 unsur, akan ada resistensi dan penolakan yang besar. Kenapa? Misalnya begini Bu, saya ibaratkan, baik YPBWI Pusat akan dengan SDM yang ada, kemudian kerjasama dengan konsultan dan sebagainya, membuat perangkat atau sistem LMS yang dipakai oleh Yayasan Bakti Wanita Islam di seluruh Indonesia misalnya. Berarti kan nanti lanjutan dari kegiatan ini banyak. Kita harus menyiapkan perangkat yang lain, men-training SDM, guru-guru, para admin di sekolah, dan sebagainya. Nah, kalau itu kesadaran itu muncul dari seluruh penjuru, itu akan lebih ringan dibanding kalau munculnya itu hanya 1, 2, 3 arah, apalagi dari atas. Denial atau penolakan, susah Bu, nggak usah pakai itu, pulsanya nggak ada, internetnya susah, dan lain sebagainya. Ada tidak ada internet, ada tidak ada pulsa, itu masalah yang lain. Tetapi sistem secara kelembagaan harus ada, itu hal juga yang lain. Jadi mungkin untuk beberapa wilayah, beberapa daerah, beberapa sekolah belum bisa diterapkan karena satu dan lain hal mungkin. Tetapi bagi daerah-daerah atau wilayah yang memungkinkan, SDM-nya ada, perangkatnya ada, kenapa tidak? Jadi kalau hal ini Bu, marilah ini menjadi PR kita bersama. Saya senang dengan pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini menjadi awal menginspirasi kita. Ayo dong kita sama-sama wanita Islam. Kan kita juga misalnya usia kita sudah mulai udur, tidak banyak menguasai IT, tapi kan ada anak-anak didik kita, ada adik-adik kita yang mau tidak mau mereka hidup di dunia digital yang memang sistemnya, artinya kita meletakkan dasar dulu. Kita setidaknya punya saham bahwa harus ada sistem digital LMS yang dimiliki YPBWI misalnya. Langkahnya bagaimana? Saya pikir kalau langkah teknis ini Ibu Vivin yang ada di YPBWI sudah sangat menguasai, bisa. Artinya memungkinkan kalau semua kita sepakat mau ada perangkat lunak yang harus kita miliki supaya YPBWI maju dan sebagainya. Saya pikir itu bisa diupayakan, karena kenapa tidak, Bu Vivi sudah mempraktekkan di sekolah-sekolah lain yang dibangunnya. Artinya kalau misalnya ini Ibu menjadi keinginan kita bersama, insya Allah bisa. Pengurus pusat akan mencoba memikirkan, mendesain, menyiapkan, dan kemudian kita secara bersama-sama ikut berpartisipasi. Karena apa? Karena nanti kan kalau kita siapkan sistemnya ada, wilayah daerah tidak mau, susah, malas ini mah kami juga nggak tahu apa itu. Nah, itu kan penolakan yang semestinya
kalau kita tidak bisa ya jangan begitu, biar yang lain yang mau berusaha untuk bisa. Kalau kita tidak bisa ya anak kita harus bisa, kan begitu. Jadi terima kasih banyak Ibu dari yang disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi PR kita bersama, Bu Is, Bu Inel, Bu Vivin, Bu Windu, dan kita semua yang ada di sini, bahwa kita akan memajukan YPBWI dengan program sistem perangkat-perangkat yang dimiliki layaknya lembaga yang ada sekarang ini begitu. Jadi kita tidak ketinggalan, tetapi itu hal yang lumrah yang lembaga-lembaga lain pun memiliki. Ya. Mungkin itu Bu dari saya, Bu Windu. Terima kasih, ini berarti memang kita masih banyak PR ya untuk memajukan dari YPBWI ini, dan kita sebenarnya sudah punya yang sudah praktek langsung ini di Bu Vivin juga. Kita mungkin sudah mau memulai mengarah ke sana ke depan. Ada Bu Vivin mungkin ya, silakan menambahkan Bu Vivin, ini pakarnya nih. Vivin menambahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berdiskusi tentang literasi ya, kayak gitu. Saya nggak pakai headset, moga-moga kedengeran gitu. Kedengaran Bu Vivin. Jadi memang sih intinya ya gitu, perubahan shifting tentang adanya AKM ini bukan hal yang mudah, saya pahami itu kayak gitu. Kalau mau mendengarkan Mas Menteri bicara di hari Sabtu kemarin kayak gitu, karena tentang persiapan atau sosialisasi tentang AKM gitu ya. Betapa ternyata memang kita banyak belum siap kayak gitu, dan ini bisa jadi menggambarkan diri kita pada saat ini. AKM itu kan sebenarnya kualitatif, lebih mudahnya. Atau kalau Mbak Marti bisanya kalau bahasa Jawanya dong, paham ya gitu ya. Jadi literasi macam-macam tadi gitu, baik literasi numerasi kayak gitu. Meskipun literasi dan numerasi itu dibedakan di dalam banyak konteks kayak gitu, memang karena numerasi adalah hal tersendiri, literasi hal yang tersendiri, karena bahasa Indonesia kan belum mengenal antara perbedaan ini kayak gitu. Kita masih menggunakan konteks yang sama berkaitan dengan literasi ini kayak gitu. Dari bahasa Inggris kan kayak gitu, literate kayak gitu. Nah, untuk yang sifatnya kualitatif ini sama juga, saya ngerasa bahwa ini hampir terjadi di semua, dari TK, SD, SMP, sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Di TK yang paling gampang tadi mengenalkannya dengan menulis, membaca, kayak gitu ya. Yang sesungguhnya ini jauh dari konteks literasi. Di SD juga begitu. Sekolah yang bagus adalah sampai SMA juga sama, sekolah yang bagus adalah sekolah yang bisa secara akademik, secara kuantitas itu nilainya tinggi. Nah, di AKM ini semuanya dirubah sampai di perguruan tinggi, maka dikenal perguruan tingginya adalah mahasiswa atau kampus Merdeka Belajar kayak gitu. Dari tingkat SD sampai SMA. Di kampus itu sekarang juga menarik kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan Mas Menteri. Jadi sesingkat aja, bisa juga bisa dikomentari, bisa juga tidak kayak gitu dari narsum kayak gitu ya, bahwa semua dari orang tua kita itu terjebak, belum ada yang keberanian. Kita harus berani juga mau menyampaikan, sama dengan di sekolah saya juga sudah mulai berani menyampaikan bahwa kami tidak mengenal yang namanya membaca kayak gitu di tingkatan TK, tapi kita memang literate, mengajarkan tentang pemahaman. Sama tadi apa yang disampaikan Mbak Marti kayak gitu. Di SD juga begitu. Kita sama masih banyak yang terjebak. SD yang favorit adalah yang nilai UN-nya tinggi. Wah, sekarang UN nggak ada AKM. AKM ternyata juga kemudian ditangkap oleh bimbel. Bagaimana mengajarkan anak itu bisa menjawab kuantitas lagi, padahal maksudnya. Karena kalau pemahaman itu nggak sebentar, nggak bisa dengan bimbel. Benar-benar sekolah yang kemudian membuat situasi, circumstances-nya, lingkungannya itu benar-benar bisa dari lingkungan belajarnya, gurunya, orang tuanya, manajemennya. Nah, karena kita orang yayasan kan di manajemennya ya kayak gitu. Jadi memahamkannya itu harus kuat.
Tidak ada yang namanya konsep kuantitatif kayak gitu, tapi kita benar-benar kualitatif memahamkan yang namanya belajar. Mungkin betul yang namanya anak itu butuh harus tahu tulisan, membaca, betul pasti itu. Memang benar anak itu harus tahu angka dasar atau ilmu dasar matematika atau berhitung, itu betul. Tapi setelah itu sudah lagi pada pemahaman. Sehingga jangan sampai kemudian setelah lulus itu kita kuat di rumus-rumus tapi nggak ngerti cara menggunakan kayak gitu. Hal-hal yang seperti inilah yang mau dicoba dirombak, dan yang memulai itu diri kita ya gitu. Kalau tidak di manajemen yang kuat, pada akhirnya orang tua lah yang menyetir gimana caranya sekolah itu anaknya itu kuantitasnya itu lebih tinggi dibandingkan kualitatifnya ya gitu. Nah, oleh karena itu ini sangat menarik ya program literasi yang disampaikan. Moga-moga ada kesempatan lanjutan seperti apa ya gitu ya. Karena AKM itu cara membuat soalnya juga berbeda. Ya, jadi sama dengan yayasan di tempat saya juga menyampaikan, Bu Vivin ini AKM apa ya? Ya memang nggak gampang Pak. Kayak gitu. Karena yang memahami dari sisi di Kemendikbud pun orang-orang yang membuat soal konsep AKM itu tidak banyak ya gitu. Diturunkan ke guru-guru juga belum banyak. Karena membuat soal yang kemudian sesuai konsep literasi itu nggak gampang, nggak bersih kayak dulu. Kalau AKM itu nggak bisa 1+1, itu nggak bisa. Sudah benar-benar memahamkan tentang berhitung, memahamkan tentang makna daripada angka itu seperti apa, dan nggak banyak guru. Nah, ketika kita pelatihan tentang bagaimana membuat soal AKM itu betul, tapi Mbak Marti menyampaikan barangkali hanya sedikit yang bisa lulus atau kemudian advance. Karena konsep kita selama ini selalu kuantitatif, membuat soal gimana caranya hanya kemudian yang sifatnya mengetahui satu jawaban yang betul gitu tanpa tahu alasannya. Jadi kalau AKM itu benar-benar sampai tahu alasannya dan benar-benar dipahami. That's all. Mohon maaf kalau panjang, mohon maaf, makasih. Bisa ditanggapi, bisa ditambahkan. Assalamualaikum. Ini benar-benar masukan yang luar biasa sekali Bu Vivin. Mungkin ini rasanya kalau dipanjangin, waduh, betul-betul ini masukannya sangat baik sekali buat peserta webinar ini. Terima kasih Bu Vivin. Selanjutnya itu di chat juga pertanyaannya yang ada hubungannya dengan orang tua, bagaimana memberi pengertian literasi kepada orang tua. Tadi saya dengar juga Bu Pipin sudah menyinggung soal itu. Mungkin ada yang bisa menambahkan Bu Hanif atau Bu Marti tentang pertanyaan yang ada di chat itu, bagaimana memberi pengertiannya kepada orang tua tentang literasi tersebut. Maaf Bu Windu, mungkin sekalian closing statement aja Bu Windu. Oh ya, baik ya. Kalau gitu waktunya sudah cukup. Baik Ibu-ibu, ini diskusinya sangat betul-betul menarik dan luar biasa. Tentu saya sangat senang sekali dulu ini. Pertanyaannya juga teman-teman sangat bagus sekali. Baik, untuk terakhir untuk mengakhiri diskusi kita siang hari ini, yaitu saya mohon untuk narasumber memberikan close statement dari masing-masing. Silakan Bu sekalian. Terima kasih Bu Windu, Ibu Bapak sekalian yang hadir dalam kesempatan kali ini, bahwa peningkatan kompetensi digital bagi kita semua, khususnya guru-guru YPBWI dan se-Indonesia adalah PR kita bersama. Mari kita jadikan ini sebagai itikat bersama untuk meningkatkan kualitas didik, kualitas lembaga, kualitas perjuangan kita. Karena medan yang kita hadapi adalah medan di dunia digital, berarti kita sebagai para pejuang yang tergabung dari organisasi ini harus siap dengan alat-alat, siap dengan perangkat digital.
ya ibaratnya kalau kita mau berjuang dengan senjata, ya senjata kita dengan senjata digital yang harus kita kuasai supaya kita bisa tetap melanjutkan perjuangan dakwah ini seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi awal bagi kita semua bahwa YPBWI adalah lembaga pendidikan yang senantiasa bisa menjawab tantangan zamannya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Hanif yang luar biasa sekali, menarik sekali. Ya, selanjutnya Bu Marti bisa. Baik, terima kasih Bu Windu dan teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau tadi disampaikan oleh Bu Vivin ya, untuk masalah AKM ini memang ini menjadi masalah kita bersama, dan sebenarnya yang memang harus kita ubah adalah mindset kita, terutama di PAUD, bahwa menjadikan anak bisa membaca itu bukan tujuan, tapi memberikan anak paham tentang apa yang dibaca dan apa yang dipahami itu harus dikedepankan. Yang pertama. Nah, bagaimana caranya? Saya sudah mengupload di chat itu buku tulisan saya yang sudah diterbitkan oleh Kemendikbud tentang bagaimana mengembangkan literasi awal ya. Di situ ada, silakan nanti diunduh sendiri. Nah, terus kemudian bahwa numerasi itu tidak identik dengan angka hitungan. Yang lebih penting justru kemampuan untuk mengestimasi sama menggunakan alat ukur non standar sehingga anak-anak bisa tetap survive. Kayak dulu di keluarga kita selalu ada gelas blimbing ya Bu Hanif ya, untuk mengukur bagaimana kalau mau bikin roti tidak ada gelas ukur. Ya. Jadi nah, hal-hal yang bersifat non standar itu harus mulai dikembangkan juga, misalnya jengkal, depa, dan itu semua sudah harus dikenalkan untuk keterampilan hidup. Itu sebenarnya yang sebenarnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kalau bagi yang ingin belajar literasi modelnya kami, silakan datang ke TK Islam Bakti yang ada di Jakarta. Di sana sudah bisa ada Bu Nisa, ada Bu Wiratmi yang bisa mengajarkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat senang sekali buat saya sendiri juga, seluruh materi-materinya yang sangat luar biasa, menarik, dan bahkan masih kurang untuk ibu-ibu semuanya. Mungkin nanti kita akan ada lanjutan lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Hani, Bu Marti yang sangat luar biasa sekali. Ibu-ibu peserta yang berbahagia, alhamdulillah acara diskusi sudah selesai. Mudah-mudahan seluruh materi bermanfaat. Yang mungkin nanti Bu Inel mohon di-share materinya, itu ada yang minta juga di chat, yang sangat bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan umumnya, khususnya adalah di lingkungan YPBWI. Saya selaku moderator memandu acara ini, mohon maaf apabila di dalam memandu ada hal-hal yang kurang baik dari saya. Sekali lagi mohon maaf dari saya. Acara ini saya serahkan kembali kepada MC. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.